Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di belajar bahasa Jepang otodidak. Konbanwa minasan, ugenki desu ka? Kali ini kita mau melanjutkan pelajaran kita di bab 2. Bab 2 ini kita mau belajar tentang kata tunjuk benda, yaitu kore soreare dan juga kono sono ano. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Oke, yang pertama ada sebuah contoh di bab 2 ini. Arewa sensei no pasokong desu. Pasokong itu laptop ya. Kalau komputer itu komputer. Kalau PC. Padahal ini dari bahasa Inggris personal komputer. Tapi artinya itu laptop. Udah azan maghrib nih, jam 4.46 udah azan maghrib di Jepang. Oke, lanjut. Contoh yang pertama di sini ada korewa borupen desu. Borupen itu pulpen. Ini adalah pulpen. Oke, berikutnya sorewa enpitsu desu. Itu adalah pensil. Berikutnya arewa watashi no pasokong dewa arimasen. Nah, kalau yang ini adalah bentuk negatif, jadi dewa arimasen, artinya bukan. Arewa itu adalah watashi no pasokong dewa arimasen, bukan laptop saya. Partikel no di sini berfungsi untuk menggabungkan kata benda pertama dan kata benda kedua, atau berfungsi sebagai penggabung kata benda, yaitu kata benda pertama watashi, kata benda dua pasokong. Dan dewa arimasen itu adalah bentuk negatif dari des, artinya bukan. Jadi itu bukan laptop milik saya. Nah, bedanya apa sih antara sore sama are? Bedanya itu kalau sore itunya itu di dekat kita gitu. Kalau are itu jauh. Jauh sama kita, juga jauh sama orang yang kita ajak bicara. Gitu ya. Oke, berikutnya ada yang nomor 4, arewa sensei no pasokong desu. Itu adalah laptop milik sensei. Ini yang dijadiin contoh di paling atas ini ya. Itu adalah laptop milik sensei. Nah, partikel no kan menggabungkan dua kata benda, sensei dan pasokong. Dalam mengartikannya pun dibalik, jadi pasokong dulu baru sensei. Jadi laptop sensei, laptop milik sensei. Partikel no ini mengartikannya kontekstual. Bisa milik, bisa kepunyaan, atau dari juga bisa nanti, atau yang lain. Jadi kontekstual sesuai dengan kalimatnya. Atau kadang juga nggak diartikan juga nggak apa-apa. Kayak di sini kan nggak diartikan, misalkan laptop sensei itu juga boleh. Gitu. Nah, berikutnya contoh di bawahnya kono zasshi wa Suzuki-san no zasshi desu. Kono zasshi wa, majalah ini adalah majalah milik saudara Suzuki atau Pak Suzuki. Nah, kita udah ganti topik nih. Kalau yang tadi ini menggunakan kata kore, sementara sekarang menggunakan kono, tapi artinya itu sama-sama ini. Bedanya setelah kore itu menggunakan partikel wa. Jadi kore, sore are itu langsung wa. Nih. Beda dengan kono, sono, dan ano. Kalau ketiga ini, kono, sono, ano, menggunakan di belakangnya harus ada bendanya dulu baru wa. Jadi kono zasshi baru wa. Jadi nggak bisa kono wa, itu nggak bisa disamakan dengan korewa, itu nggak bisa. Pokoknya kono sono ano itu wajib ada bendanya. Oke ya, bedanya itu. Kono zasshi wa Suzuki-san no zasshi desu. Majalah ini adalah majalah milik Pak Suzuki. Begitu. Oke, berikutnya ano zasshi wa Agusu-san no zasshi desu. Majalah itu adalah majalah milik saudara Agus. Ano zasshi. Majalah itu adalah milik saudara Agus.
Berikutnya, watashi no kaban wa kore dewa arimasen. Tas saya bukan ini. Nah, ini juga bentuk negatif dari des dewa arimasen. Kore dewa arimasen. Kabang itu tas. Tas saya bukan ini. Gitu. Watashi no kaban wa are desu. Tas saya itu. Nah, di sini are desu. Kalau mau pakai ano des, itu kurang tepat kata-katanya. Kalau mau pakai ano, jadi ano kabang des. Jadi ingat, untuk penggunaan kata konosono ano, mau entah itu di belakang kayak gini, atau di depan sini sebelum wa, itu wajib ada bendanya. Karena ini are itu nggak ada bendanya, jadi langsung are des itu bisa. Gitu. Kemudian, Tanaka sensei no sukue wa sore dewa arimasen. Meja sensei Tanaka bukan itu. Sukue itu meja. Sore dewa arimasen berarti bukan itu. Ini nggak usah diartikan milik juga bisa, diartikan juga bisa. Tanaka sensei no sukue wa are desu. Meja sensei Tanaka itu. Saya ngertinya sensei itu sensei ya. Maksudnya sensei itu guru. Jadi saya nggak mengartikan guru Tanaka itu enggak, tapi biar enak aja didengar, saya langsung meja sensei Tanaka itu. Atau Tanaka sensei juga bisa. Intinya sensei itu artinya guru. Gitu. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Memasuki halaman berikutnya, langsung bunpo. Kore sore arewa nani nani des. Nani nani di sini itu diartikan dengan bendanya. Jadi kita ngasih tahu atau kita mengatakan ini adalah, itu adalah apa? Bendanya disebutin. Contoh korewa hong des. Ini adalah buku. Sorewa pasokong des. Itu adalah laptop. Arewa kuruma des, itu adalah mobil. Nah, di Jepang, kuruma itu mobil secara umum. Entah itu manual, matic, roda 1, roda 2, roda 3, roda 4. Memang ada ya roda 1, roda 2. Nah, ada penyebutan yang lain menggunakan jidosa. Nanti di beberapa kata atau di beberapa, saya lupa, itu ada yang menggunakan jidosa. Jidosa itu artinya transmisi otomatis atau matic. Jadi bisa pakai kuruma, bisa pakai jidosa. Begitu untuk mobil. Tapi umumnya pakai mobil, pakai kuruma untuk mobil. Oke, contoh yang pertama ini gampang ya, karena hanya menyebutkan sebuah benda. Nah, yang kedua, ini adalah pertanyaan, bentuk pertanyaan. Korewa nani nani desu ka? Ini apakah ini titik-titik? Hai, so des, iye, jigaimasu. Kalau iya, berarti jawabannya hai, so des. Tapi kalau bukan, jawabannya bukan iye, jigaimasu. Contoh, kore wa borupen desu ka? Apakah ini pulpen? Atau ini apakah pulpen? Hai, so des, ya betul. Nomor 2, sore wa hong desu ka? Apakah itu buku? Atau itu apakah buku? Itu juga boleh. Intinya ini menanyakan tentang benar atau enggaknya. Apakah ini buku? Misalnya ketika kita lagi bekerja dan ngelihat suatu alat, kita nggak tahu alatnya itu apa, misalkan kita nebak-nebak, misalkan penggaris atau sebutannya monozashi, korewa monozashi desu ka? Apakah ini penggaris? Nah, seperti itu. Jadi misalkan bendanya itu asing, penggarisnya kok kayak gini bentuknya, bisa pakai bunpo ini. Korewa nani nani desu ka? Nah, jawabannya kalau misalkan bukan ya iye jigaimasu, bukan, salah, atau korewa noto desu. Ini adalah buku not. Nah, kita amati bahwasanya ketika di sini sore, maka jawabannya adalah kore. Itu nggak harus.
Tapi kita menyesuaikan secara logis ketika orang menanyakan itu, maka jawabannya ya ini gitu. Begitu ya. Berikutnya nomor 3, kore sore are wa nandeska. Nah, yang nomor 3 ini ketika kita nggak tahu bendanya itu apa. Kore sore wa nandeska, ini itu jauh apa? Contoh, kore wa nandeska, sore wa konbeksu desu. Kore wa nandeska, ini apa? Sore wa konbeksu desu. Itu adalah meteran. Ketika si penanya menggunakan kore, si penjawab menggunakan sore. Sore wa itu juga langsung juga bisa dihapus, langsung bendanya juga bisa. Kayak di sini langsung konbeksu desu itu bisa. Sore wa nan desu ka? Itu apa? Kore wa hanma desu. Itu apa? Ini adalah palu. Hanma itu palu. Tanya kore, jawabannya pakai sore. Tanya sore, jawabannya pakai kore. Sebenarnya ini nggak wajib, tapi dilihat dari sudut pandang yang mana. Kalau misalkan yang terdekat dari bendanya itu siapa? Atau kalau sama-sama jauh ya berarti sama-sama sore. Jawabannya misalkan ada dua orang yang bertanya dan bendanya itu sama-sama jauh dari orangnya, si penanya sama penjawab. Sore wa nan desu ka? Nah, si di sini juga bisa pakai sore wa hanma desu. Itu bisa. Jadi tergantung dari posisi jauh dekatnya barang atau bendanya dengan si penanya atau penjawabnya. Ini nggak baku ya, seperti ini. Kita kondisional aja. Berikutnya yang nomor 4, kore sore are wa hito no nani desu. Maksudnya itu kita menggunakan partikel no. Nah, dari 1 sampai 3 buntunya kita belum menggunakan partikel no. Nah, sekarang kita belajar menggunakan partikel no. Partikel no ini diartikan milik atau kepunyaan juga bisa. Tapi nanti juga bisa nggak diartikan, nggak apa-apa. Untuk memudahkan, kita artiin aja milik. Contoh, kore wa watashi no jiso desu. Jiso itu kamus. Ini adalah kamus milik saya. Jangan lupa untuk mengartikan dua kata di belakang dan di depan no itu harus dibalik. Jadi kamus saya. Watashi no jiso desu. Kamus saya. Ini adalah kamus saya. Begitu. Yang nomor 2, sore wa sensei no kabang desu. Itu adalah tas milik sensei. Ya, kabang itu tas. Oke, kita sudah belajar menggunakan partikel no di bunpo 4 ini. Nah, sekarang menggunakan partikel no tapi dalam bentuk pertanyaan. Kore sore are wa hito, orang maksudnya, no nani desu ka? Apakah ini itu milik seseorang, titik-titik gitu. Contoh, kore wa anata no enpitsu desu ka? Apakah ini pensil kamu? Hai, sore wa watashi no enpitsu desu. Ya, itu pensil saya. Yang di dalam kurung ini boleh dihapus. Jadi, hai, watashi no desu itu boleh. Jadi setelah partikel langsung desu itu boleh. Setelah partikel no ini, enpitsunya dihapus, langsung desu itu boleh. Sebagai tambahan informasi, anata itu hampir tidak dipakai sama percakapan orang Jepang sehari-hari. Maksudnya apa? Maksudnya anata itu alangkah baiknya diganti dengan namanya aja. Jadi jangan pakai anata ketika ngobrol sama orang Jepang. Meskipun orang Jepang itu baru ya. Karena akan menimbulkan kesan yang tidak sopan. Lebih baik namanya saja. Makanya sebelum ngobrol kita setidaknya tahu nama-namanya siapa gitu. Ya, atau perkenalkan misalkan diri kalian siapa, terus nanti unamai wa nan desu ka gitu. Jadi nanya nama dulu atau nanya sama orang lain yang sudah tahu namanya beliau ini siapa. Jadi lebih baik tidak menggunakan anata dalam percakapan meskipun sama orang baru. Karena kurang sopan. Cuma di sini tuh dipakai untuk menggambarkan agar lebih sopan lebih mudah dalam pemahaman bahasa Indonesianya. Anata itu artinya Anda ya. Yang nomor 2, arewa agususang no kamera desu ka?
Apakah itu kamera milik Agus? Iye, arewa Agus Susangno kamera Dewa Arimaseng. Bukan, itu bukan kamera milik Agus. Sama seperti contoh di atas, arewa sama kamera ini boleh dihapus. Jadi iye Agus Susangno Dewa Arimaseng, itu boleh. Ini bentuk negatif, bukan. Itu ya, jadi yang nomor 4 ini menanyakan benda milik siapa. Ini apakah benda itu milik siapa, seperti itu. Oke, jadi ini penggunaan partikel no yang nomor 4. Yang nomor 5 penggunaan partikel no dalam bentuk pertanyaan. Nah, yang nomor 6 itu menggunakan kata dare. Kan ada kore, sore, are, dare. Milik siapa? Kore, are, dore ya. Maaf, ini dare itu siapa? Jadi bukan dore ya, tapi dare. Kore, sore, are, wa, dare no, titik deska. Contoh, kore wa, dare no, noto deska. Ini buku milik siapa? Nah, siapanya ini, ya dare ini. Ini buku not milik siapa? Jawabannya sorewa Suzuki sang no noto des. Itu buku not milik Pak Suzuki. Yang nomor 2, arewa dari no kuruma desu ka? Itu mobil siapa? Agus Susangno kuruma desu. Milik saudara Agus atau mobil milik Agus. Di sini tidak menjawab pakai are sore kore are sore kore, tapi langsung dijawab milik Agus. Ya, jadi nggak perlu tambahan are kore lagi, tapi langsung Agus Susangno kuruma desu. Dan Agus Susangno desu itu juga sudah boleh. Jadi yang di dalam kurung ini bendanya itu bisa dihapus atau bisa ditiadakan. Yang nomor 6 menggunakan kata dare, siapa. Dare no itu milik siapa. Jadi menanyakan si pemiliknya itu siapa. Kalau ini menanyakan apakah benda itu yang nomor 5 ini, apakah benda ini milik siapa, seperti itu. Ini gampang sekali ya. Oke. Kemudian yang nomor 7 bunpunya adalah kono sono ano nani nani wa hitono nani nani des. Ini itu jauh milik siapa gitu. Bendanya disebutin dulu. Karena apa? Seperti yang disebutkan di awal tadi, bahwasanya ketika menggunakan kono sono ano, itu benda harus ada di belakangnya. Tidak seperti kore sore are yang langsung wa, kono sono ano itu wajib di belakangnya langsung benda. Contoh, kono kagi wa watashi no kagi desu. Kunci ini adalah kunci milik saya. Kono kagi, kunci ini. Watashi no kagi desu, kunci milik saya. Ya, jangan lupa bendanya disebutkan. Nomor 2, sono sukue wa dadang sang no sukue desu. Meja itu adalah meja dadang. Ya, sono sukue. Yang nomor 3, ano kabang wa Agus Susangno kabang des. Tas itu adalah tasnya Agus atau tas milik Agus atau tas kepunyaan Agus. Bebas mengartikannya. Intinya di sini menyatakan kepemilikan. Nah, apa yang mengartikan kepemilikan itu yang mana? Yaitu partikel no-nya itu. Jadi partikel no di sini bisa kita artikan dengan milik, punya siapa gitu. Yang nomor 8 contohnya nani nani deska, nani nani deska. Apakah ini A ataukah B ataukah C? Ini kontekstual. Maksudnya itu gini, contoh korewa hong deska, jiso deska, jiso des. Apakah ini buku ataukah kamus? Kamus. Ini buku atau kamus sih? Gitu loh. Jawabannya jiso des, jiso kamus ya. Kemudian nomor 2, sono kabangwa ari sangno deska. Ring sang no deska. Hari sang no des. Tas itu milik Ali atau milik Ling? Jawabannya hari sang no des, milik Ali. Begitu. Jadi no des itu bisa langsung tanpa menyebutkan
Ari Sangno Kabang Des, itu nggak usah kabangnya, langsung. Kemudian yang nomor 3, Ano hitowa Agus sang deska, Dadang sang deska, Dadang sang des. Orang itu Agus ataukah Dadang? Jawabannya Dadang. Nah, ketika kita menyebut diri sendiri di Jepang, tidak menambahkan sang ya. Misalkan nama saya Ali, berarti enggak menyebutkan sang. Watashi wa Ali sang des, itu enggak boleh. Sang itu hanya dipakai untuk orang lain. Begitu ya. Jadi yang nomor 8 ini, ketika ada dua benda, kita bertanya, ini A atau B sih, gitu. Itu milik A atau milik B sih, gitu. Nah, ini kan kalau ini benda Hong sama Jiso. Nah, kalau ini kepemilikan itu milik Ari Sangno deska apa Lin Sangno deska. Jadi ini tas itu tuh milik Ali apa milik Ling gitu. Mungkin Ling orang Cina ya. Kemudian yang nomor 3 ini Ano hito Agus apa Dadang sih? Orang itu Dadang apa Agus sih? Dadang gitu. Ya. Oke, bunpunya agak panjang ya, mohon maaf. Penjelasannya juga mungkin agak belibet, tapi semoga paham. Ini ada rensu, contoh untuk dikerjakan. Misalnya nih, Korewa Raji Kase des, ini adalah Raji Kase. Nah, tugasnya itu adalah mengganti yang ada di garis ini dengan yang ada di sini. Contoh, Korewa Simbung des. Simbung itu apa? Dicari di kamus, simbung itu. Terus contoh ya, ini simbung itu adalah koran. Ini adalah koran. Nah, contoh yang nomor 5 ini juga dimasukin. Korewa nandeska, ini adalah apa? Nandeska itu apa ya? Nandeska. Jadi nandeska. Desnya itu di tengah-tengah. Ini juga yang lain juga seperti itu. Nanti filenya di-upload di deskripsi, silahkan di-download, dikerjakan. Semoga paham ya. Oke, cukup sekian pertemuannya kali ini. Semoga paham dan ilmunya bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar, meskipun belajar sendiri nggak apa-apa. Kalau nggak tahu, tanya. Oke, Nihongo de Gambate Kudasai.